Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang diberikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan umur panjang, sehingga kita bisa merayakan dan melaksanakan sholat Idul Adha dengan penuh ketenangan dan kekhusyuan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan untuk panutan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikut setianya. Kita pun berharap semoga kelak di yaumil qiyamah kita termasuk di antara yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu khatib berwasiat, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, yaitu bimtithali awamirillahi wa jitinabi nawahi, berusaha menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan yakinlah dengan bekal iman dan takwa, insya Allah kita akan meraih kebahagiaan baik di dunia terlebih di hari akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin sekalian yang berbahagia, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah Dzulhijjah. Disebut bulan Dzulhijjah karena di bulan ini ada pelaksanaan haji, di mana jutaan umat Islam dari segenap penjuru dunia berkumpul untuk melaksanakan rukun Islam yang benar. Hadirin, tahun ini tercatat lebih dari 200.000 jamaah Indonesia yang sedang berhaji. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberi kelancaran, mudah-mudahan mereka diberi kesehatan, diberi keselamatan pulang ke tanah air dengan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Kita juga berdoa mudah-mudahan kita yang belum berhaji oleh Allah dimudahkan untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima ini, mengingat begitu banyak keutamaan, begitu banyak pahala yang Allah kucurkan, begitu banyak dosa yang Allah ampuni dengan melaksanakan ibadah haji ini. Hadirin sekalian yang berbahagia,
Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan, tidak ada ganjaran yang pantas untuknya kecuali surga. Dan hadirin sekalian, mereka yang pergi berhaji walam yarfus walam yafsuk, dan mereka tidak melakukan rafas, tidak juga melakukan kefasikan, roja'a kayaumi waladatu umuh, mereka akan kembali dalam keadaan bersih tanpa dosa seperti keadaan ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibadah haji diwajibkan oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam ayatnya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Hadirin sekalian, dan berhaji itu diwajibkan kepada manusia untuk Allah bagi orang yang mampu fisiknya, kesehatannya, mampu biaya perjalanannya, mampu untuk membiayai orang-orang yang ditinggalkannya di rumah. Wa man kafara, dan barang siapa yang ingkar, barang siapa yang menolak, barang siapa yang tidak mau berhaji padahal punya dana, padahal punya kesehatan, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka ketahuilah sesungguhnya Allah maha kaya dari semesta alam ini. Artinya apa hadirin sekalian? Allah sebetulnya tidak membutuhkan haji kita. Allah tidak menjadi mulia dengan seseorang beribadah haji. Justru orang yang menunaikan ibadah haji itulah yang mendapatkan kemuliaan dan begitu banyak manfaat dari berbagai manasik yang dilakukan di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Hadirin sekalian, ibadah haji dan berkurban mengingatkan kepada kita akan keimanan, kesabaran serta ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah nyatakan di surat An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabiullah Ibrahim adalah seorang pemimpin yang taat, yang patuh kepada Allah, dan seorang yang hanif. Hadirin sekalian, maka pantaslah kalau Allah kemudian menjadikannya sebagai kekasihnya. Dalam Al-Quran disebutkan wattaqadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Hadirin sekalian, banyak kisah yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan hadis tentang ketauladanan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Disebutkan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim diuji oleh Tuhannya bikalimatin, dengan sejumlah kalimat, dengan sejumlah perintah dan larangan, fa'atammahunna, dan Ibrahim mampu menunaikannya. Hadirin sekalian yang berbahagia, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya dipuji dengan ragam cobaan. Beliau dikaruniai putra di saat usianya sudah senja. Setelah sekian lama berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin, ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Namun hadirin sekalian, di saat bayi yang dinanti sudah lahir, ternyata beliau disuruh untuk membawa dan meninggalkan istri dan putranya di sebuah lembah yang saat ini dikenal dengan kota Makkah. Saat itu merupakan padang yang tandus tanpa tanaman, dan tidak ada manusia yang mau menjadikannya sebagai tempat tinggal.
Sebagai manusia, Nabiullah Ibrahim tentu sedih berpisah dengan orang-orang yang tercintanya. Hadirin sekalian, ketauladanan juga ditunjukkan oleh istri beliau yaitu Siti Hajar. Siti Hajar terperanjat ketika melihat suaminya berjalan hendak meninggalkan mereka. Ya Ibrahim, aina tadhhab? Ya Ibrahim, aina tadhhab? Wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laisa fihi insun wala syai'. Ya Ibrahim, hendak kemana engkau beranjak? Dan apakah engkau akan meninggalkan kami di sebuah lembah yang di sini tidak ada manusia dan apapun? Hadirin sekalian, berkali-kali Siti Hajar berteriak, namun Nabiullah Ibrahim la yaltafitu, la yaltafitu ilaiha, tidak juga menoleh ke arahnya. Baru ketika Siti Hajar bertanya, amarakallahu bihadza ya Ibrahim, apakah ini Allah yang memerintahkan kepadamu? Baru Nabiullah Ibrahim menjawab, na'am, ya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini sekalian, jawab apa respon yang menakjubkan ditunjukkan oleh Siti Hajar ketika mendengar bahwa ini adalah perintah dari Allah. Beliau berkata, idzan la yudayyi'una. Siti Hajar mengatakan, kalau begitu, kalau Allah yang memang telah memerintahkan kepadamu, la yudayyi'una, Allah tidak akan menelantarkan kami. Hadirin sekalian, Siti Hajar mengajarkan kepada kita sikap tawakal. Siti Hajar dan Nabiullah Ibrahim tidak tahu apa yang bisa dimakan oleh Siti Hajar dan putranya besok hari. Makanan dan minuman perbekalan yang terbatas. Tidak tahu apa yang akan bisa dimakan dan diminum keesokan harinya. Namun dengan penuh keyakinan Siti Hajar mengatakan, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Inilah yang disebut dengan sikap tawakal, sikap berserah diri kepada Allah tanpa mengkhawatirkan ketika melaksanakan perintah dari Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian, ujian yang diberikan oleh Allah kepada keluarga Nabiullah Ibrahim berikutnya adalah ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih putranya. Dan lagi-lagi kita dibuat kagum ketika Ismail yang saat itu masih usianya kanak-kanak, ketika ditanya oleh Nabiullah Ibrahim, bagaimana pendapatmu? Apa jawaban dari Nabi Ismail yang saat itu masih anak-anak? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan menemukan aku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Hadirin sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, kisah keluarga dari Nabiullah Ibrahim diceritakan panjang lebar baik dalam Al-Quran maupun sejumlah hadis. Ini menunjukkan agar kehidupan dari Nabiullah Ibrahim menjadi toladan untuk kita semua. Toladan dalam kesabaran, toladan dalam kepatuhan, toladan dalam mengorbankan hawa nafsunya. Hadirin yang berbahagia, berkaca dari kisah Nabiullah Ibrahim, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa menunjukkan kepatuhan kepada Allah mungkin dengan mengorbankan harta kita, dengan ilmu kita, dengan jabatan yang kita miliki. Hadirin sekalian, kita juga bisa mencontoh keteladanan dari Nabiullah Ibrahim dengan bersabar
Sabar saat kita punya keinginan. Sabar saat kita mendapatkan ujian. Sabar dengan tidak memilih jalan pintas ketika kita punya sesuatu yang ingin dicapai. Hadirin sekalian, Nabiullah Ibrahim mengajarkan kita untuk tunduk patuh kepada Allah, tidak melalaikan perintah dan segala titah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, mungkin kita sibuk dalam keseharian, sibuk dengan usaha kita, sibuk dengan keluarga kita, atau juga mungkin sibuk ngurusi diri kita sendiri. Mungkin kita punya kesenangan, punya hobi. Ibrahim telah mengajarkan kepada kita agar jangan sampai melalaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, bahkan dalam kisah hitam beliau ada keteladanan yang ditunjukkan kepada kita. Nabiullah Ibrahim adalah orang pertama yang dihitam, yang disunat. Dan hadirin sekalian, saat itu Nabiullah Ibrahim melakukannya dengan kapak. Apakah Nabiullah Ibrahim tidak punya pedang? Apakah Nabiullah Ibrahim tidak punya pisau? Punya. Tapi kenapa Nabiullah Ibrahim juga melakukannya dengan kapak? Karena saat itu ketika Allah memerintahkan syariat hitam, yang ada di dekatnya adalah kapak. Maka itulah yang beliau lakukan. Ibrahim alaihissalam tidak mau menunda-nunda perintah Allah. Hadirin sekalian, sesibuk apapun kegiatan kita dalam kerja, mengurus keluarga, apalagi kalau hanya sekedar menyalurkan hobi kita atau kesenangan kita, jangan sampai kita melalaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwasanya orientasi hidup kita bukan di dunia ini. Orientasi kita adalah penghambaan kita kepada Allah sehingga kita selamat dengan hanya di dunia. Terlebih yang kita harapkan adalah selamat di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah ingatkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang taat kepada Allah sehingga kita bisa selamat bukan hanya di dunia, melainkan mudah-mudahan kita bisa bahagia di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabas sihah
وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب الجنة وعافنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان